Sudah direkam. Kalau pekan yang lalu materinya adalah perlindungan konsumen, khususnya adalah tentang jaminan halal, sertifikasi halal. Maka kali ini dengan materi hukum jaminan. Apa itu hukum jaminan? Dengan materi adalah mengenai hukum jaminan. Hukum jaminan itu begini, kalau Anda utang ke saya kan perlu aman saya. Jadi kalau Anda utang ke saya ingin yakin, ingin aman bahwa utangmu kepada saya itu akan dilunasi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Anda memberikan jaminan kepada saya. Jaminannya apa? Bisa berupa jaminan kebendaan, bisa berupa jaminan perorangan. Sehingga kalau Anda pinjam uang ke saya 5 juta, jaminannya adalah misalnya sepeda motor, Scoopy tahun 2020 misalnya, maka jika utangmu tidak kamu bayar lunas dengan saya, sepeda motormu dijual untuk melunasi utang ke saya. Kalau ada sisa dikembalikan ke Anda. Kalau kurang, Anda nambah lagi. Itu prinsip dari hukum jaminan. Dengan adanya hukum jaminan artinya apa? Aman. Dan bagi Anda yang utang, itu harus menunjuk sesuatu yang tertentu. Itu lebih bagus. Lebih bagus bagi Anda dan bagi saya kreditur yang memberi pinjaman juga lebih bagus kalau dengan jaminan menunjuk hal tertentu. Ya. Mari kita uraikan secara ringkas satu persatu apa materinya itu sebenarnya. Jadi kalau butuh uang, maka Anda akan perlu meyakinkan orang yang memberi pinjaman. Bisa itu jual beli angsuran, jual beli dengan kredit, dengan LC, atau pinjam meminjam uang, atau meminjam barang. Pada prinsipnya, itu semua merupakan piutang. Dari sudut pandang kreditur itu adalah piutang. Sehingga yang namanya kreditur yang memberi pinjaman itu ingin merasa aman. Aman bagaimana? Merasa aman bahwa pada saatnya nanti, karena utang piutang tadi itu sesuai yang diperjanjikan, tanggal jatuh tempo, Anda melunasinya. Tetapi jika Anda tidak mampu melunasi, maka jaminan tersebutlah yang digunakan untuk melunasi utang Anda kepada kreditur. Itulah prinsip hukum jaminan. Dalam teorinya ada dua macam jaminan, ada jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Paling mudah itu jaminan kebendaan. Jadi utang piutang jaminannya apa? Jaminannya sebidang tanah. Jaminannya apa? 1 kilogram emas. Jaminannya apa? Sepeda motor. Jaminannya apa? Jaminannya adalah cincin emas dan kalung emas. Jaminannya apa? Macam-macam. Itu jaminan kebendaan. Jaminannya berupa benda. Tapi yang kedua, ada namanya jaminan perseorangan. Jaminan perseorangan ini adalah suatu perjanjian penjaminan kredit dengan nunjuk pihak lain atau dengan kata lain orang ketiga
Orang ketiga menjamin bahwa nanti jika utangnya tidak lunas, maka orang ketiga atau penjamin tersebutlah yang akan melunasi utang-utangnya. Hati-hati, dalam penjaminan perseorangan ini bisa debiturnya mengetahui, bisa juga debiturnya tidak mengetahui. Jadi begini misalnya, yang namanya jaminan perseorangan. Kalau misalnya Intan mau utang ke saya 50 juta. Intan asetnya, kekayaannya ternyata sudah dijaminkan kepada bank. Sehingga tidak ada yang dijaminkan lagi. Namanya Intan Pratiwi, punya saudara namanya Linda Suryani. Utang piutang saya kepada Intan, saya memberi pinjaman pada Intan, Intan mengajak, memberitahukan pada Linda, Linda tolong ya, kamu saudaraku, Intan utang ke saya dengan jaminan perseorangan. Nanti yang menjamin adalah Linda. Menjamin apa? Jika Intan nggak mampu membayar kepada saya, nggak bisa melunasi utang kepada saya, maka nanti Linda Suryani yang akan melunasi utang kepada saya. Itu prinsipnya. Tapi secara internal antara Intan dan Linda, Linda masih berhak nagih pelunasan kepada Intan. Jadi maksudnya jaminan perorangan ini bukan berarti Intan gratis. Intan ada kewajiban bayar utang kepada Linda. Ada bunga, ya silahkan kalau diatur, kalau diperjanjikan. Ini tadi Intan memberitahukan kepada Linda dan Linda mengetahui bahwa Intan utang ke saya itu sepengetahuan Linda dan sepengetahuan Intan, Linda menjamin secara perseorangan. Tapi bisa juga misalnya Intan utang ke saya 50 juta. Karena utang kemana-mana nggak disetujui, ditolak, utang ke bank juga ditolak karena asetnya sudah dipakai untuk jaminan utang juga, maka akhirnya apa? Intan mengeluh ke saya, waduh Pak Anggo mau utang nggak bisa, gimana ini? Lah gimana? Lah saya, bisa jadi saya, atau bisa jadi orang tuanya Intan, mengetahui, wah anaknya Intan kesulitan ini. Maka bapaknya atau ibunya tanpa sepengetahuan Intan menjamin utangnya Intan ke saya. Jika nanti Intan nggak mampu membayar utang, maka yang membayar adalah orang tuanya Intan. Di sini Intan tidak mengetahui bahwa yang menjamin utang ke saya tadi adalah bapak ibunya. Boleh seperti itu? Boleh juga. Tapi ingat, yang namanya jaminan perseorangan ini juga ada repotnya. Repotnya apa? Kalau tidak nunjuk benda tertentu, artinya tadi Linda tidak memberikan jaminan tertentu, tidak nunjuk barang tertentu, berarti apa? Semua kekayaan Linda pada prinsipnya dijaminkan ke saya. Begitu pula orang tuanya Intan, jika menjamin utangnya Linda kepada saya, jika orang tuanya tidak menunjuk barang tertentu, aset tertentu, artinya apa? Seluruh asetnya orang tuanya Intan akan dipakai untuk menjamin utangnya kepada saya. Itu prinsip dari penjaminan perseorangan. Kalau disuruh milih yang mana? Dua-duanya secara hukum adalah sah, legal. Jaminan kebendaan, benda yang dijaminkan. Kalau jaminan perseorangan, nunjuk orang atau ada orang yang menyatakan menjamin.
Itu mengenai jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Nah, sekarang bedanya jaminan dengan agunan apa? Yang namanya jaminan itu sebenarnya adalah segala bentuk yang dapat memberikan rasa aman bahwa piutangnya pada saatnya nanti dapat dilunasi. Bahkan jika debitur tidak dapat melunasi, akan masih ada pihak lainnya yang dapat ditagih untuk melunasi. Itulah jaminan. Agunan apa agunan? Agunan itu pada dasarnya adalah benda. Berupa apa? Hak kebendaan yang nantinya jika debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka benda yang menjadi agunan itu benda milik pihak atau benda milik pihak lain pun juga boleh dapat dipakai sebagai cara untuk melakukan pelunasan. Jadi jika macet, benda-benda yang dijaminkan tadi untuk melunasi. Kalau nggak cukup gimana? Ya harus nambah lagi. Ya, jadi kalau dibikin persamaannya apa? Pada prinsipnya yang namanya jaminan itu pengertiannya sebenarnya lebih luas. Tapi dalam praktek, jaminan yang dimaksud adalah jaminan perorangan. Sedangkan agunan pada prinsipnya adalah jaminan kebendaan. Ya, ini masalah beda jaminan dan agunan. Kemudian, karena kreditur ingin aman, memberi pinjaman ingin aman, maka dalam penjaminan perorangan selalu dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban debitur yang dijamin seluruhnya ataupun sebagian utangnya saja. Oleh siapa? Oleh penjamin. Bahwa harta benda milik penanggung atau penjamin tadi itu dapat disita dan dilelang untuk melunasi utangnya debitur. Jadi tadi, jika yang utang adalah Intan, yang menjamin adalah Linda, maka pada prinsipnya kalau Linda tidak menunjuk benda-benda tertentu, tanah yang mana, mobil yang mana, nggak ditunjuk secara tegas, artinya semua kekayaannya untuk melunasi utang saya. Bukan semua materinya, sampai ukuran lunas saja. Sisanya gimana? Kembalikan pada Linda. Itu mengenai yang jaminan perorangan. Kemudian, dalam jaminan kebendaan bagaimana? Prinsipnya sama. Kalau pada jaminan kebendaan, sudah nunjuk benda tertentu miliknya debitur sendiri. Jadi kalau jaminan kebendaan itu sudah nunjuk benda-benda yang miliknya debitur sendiri. Misalnya apa? Tanah sebagai jaminan, perhiasan emas sebagai jaminan, atau mobilnya untuk jaminan, boleh saja, harus disetujui. Tapi tadi yang jaminan perorangan, tadi kan Linda menjamin ya, itu sebaiknya Linda kalau menjamin utangnya Intan ke saya, sebaiknya nunjuk benda-benda tertentu yang dijaminkan. Jangan hanya bicara, jangan hanya tulisan. Linda menjamin seluruh utangnya Intan, titik. Jangan begitu. Kalau nanti seperti itu, artinya apa? Semua asetnya Linda akan dipakai untuk pelunasan utang ke saya. Ya. Begitu pula orang tuanya Intan, jika ingin menjamin utang, juga sebaiknya nunjuk benda mana yang dipakai untuk melunasinya. Menjaminkan apa? Tuh. Dalam penjaminan perorangan, pada prinsipnya seluruh harta kekayaan penjamin menjadi agunan
untuk pelunasan semua utangnya debitur untuk dijaminkan tersebut. Tetapi dapat pula penjamin hanya akan menjamin sebagian saja dari utangnya debitur. Dapat pula penjamin hanya akan menunjuk sebagian hartanya secara tertentu sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu debitur. Kalau ditanya bagaimana baiknya? Baiknya nunjuk benda tertentu. Jangan hanya menjamin utangnya. Kalau ada kata-kata menjamin utangnya, itu bagi kreditur, bagi saya kreditur juga repot. Bisa menyita macam-macam. Ada yang menjamin juga repot. Semua harta ada potensi untuk menjamin utang. Akan dilelang untuk dijual. Untuk lunas utangnya Intan tadi itu. Kemudian, mengingat sifatnya adalah perjanjian asesor atau tambahan ya. Jadi, namanya perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Utang piutang antara Intan Pratiwi dengan saya itu perjanjian pokok. Biar aman, saya minta ada perjanjian penjaminan. Namanya perjanjian penjaminan itu adalah perjanjian tambahan. Sehingga apa? Keberadaan perjanjian penjaminan tadi itu tergantung juga adanya perjanjian utang piutang. Gini contohnya, kalau Anda sudah pernah utang atau kredit, Anda membeli sepeda motor Honda, Anda belinya, tahunya ke dealer tahunya ya, ke dealer tahunya. Padahal Anda utangnya kemana? Utangnya ke FIF, dealer hanya ikut menyalurkan. Utang piutang Anda beli sepeda motor kredit tadi itu sebenarnya apa? Anda beli secara kredit, utang kepada dealernya. Dealernya mengarahkan ke FIF. Itu perjanjian pokok adalah sebenarnya jual beli. Perjanjian tambahannya apa? Penjaminan. Supaya Anda pembeli sepeda motor Honda tadi itu yakin akan melunasi kewajibannya, yakin melunasi utangnya, maka FIF melakukan perjanjian penjaminan. Dengan cara apa? Sepeda motor itu sendiri yang dijadikan jaminan. Sehingga nanti kalau Anda utangnya ngangsurnya nggak beres, maka sepeda motor itu akan ditarik untuk pelunasan utangmu. Itu prinsip dari perjanjian tambahan atau perjanjian asesor. Diulang lagi, sifatnya adalah hukum jaminan, sifatnya adalah perjanjian asesor atau tambahan. Pihak penjamin diberikan hak istimewa untuk menuntut agar harta kekayaan debitur sendiri untuk dipakai sebagai pelunasan utang terlebih dahulu. Sehingga jika debitur tidak mampu membayar utangnya, bukan berarti langsung penjamin dipaksakan untuk melakukan pelunasan, tetapi upayakan yang utang membayar lebih dulu. Bisa ulang, tadi Intan utang ke saya ya 10 juta. Karena sudah dijamin oleh Linda, bukan berarti Intan mengabaikan, Intan jaga ke. Intan berpikir bahwa utangnya kan sudah dijamin oleh Linda, maka Intan semau gue nggak mau berusaha nyaur utang ke saya. Nggak boleh. Walaupun utangnya Intan dijamin oleh Linda, maka Intan tetap harus berusaha
membayar utangnya ke saya, membayar sendiri. Dan dengan cara bagaimana? Ya dengan berbagai cara. Asetmu, kekayaanmu yang masih ada dijual untuk melunasi utang pada saya. Barulah jika sudah mentok, sudah bisa-bisan, barulah Linda yang akan melunasi utangnya ke saya. Karena Linda menjamin utang ke saya. Dan itu pun Intan tidak boleh terus lepas tangan leha-leha. Wah beres, sudah dibayar Linda semua. Tidak. Linda masih berhak nagih kepada Intan untuk pelunasan yang dilakukan oleh Linda kepada saya. Ya. Tapi beda tadi beda ya. Beda kalau Intan utang ke saya, yang menjamin orang tuanya. Walaupun sebenarnya orang tuanya yang menjamin ke saya, bayar ke saya, lunasi ke saya, bukan berarti Intan tidak ada kewajiban. Intan punya kewajiban bayar pada bapak ibunya. Bapak ibunya yang jamin pada saya. Cuma dalam praktek, kalau bapak ibunya yang menjamin, biasanya ya aman-aman saja. Dalam praktek ya. Tetapi jika kreditur tidak mau adanya penjaminan perorangan yang isinya agar mendahulukan pelunasan dengan harta kekayaan yang dimilikinya, sehingga kreditur merasa akan terjadi penundaan yang tidak ada kepastiannya, berlarut-larut, maka dapat membuat klausula bahwa perjanjian itu harus menguntungkan kreditur. Jadi kalau saya nagih pada Intan, nggak dibayar-bayar. Bukan berarti saya nunggu terus, nagih terus. Tidak. Itu merugikan saya. Akan berlarut-larut, tertunda-tunda. Maka saya minta kepada Linda untuk segera dilunasi ke saya. Jadi upaya nagih ke Intan itu sudah saya lakukan, sudah saya upayakan, tapi ternyata Intan gagal, tidak bisa, atau mungkin tidak mau, atau mungkin menyembunyikan, sehingga saya tidak bayar dengan saya. Maka saya minta pada Linda sebagai penjamin atas utangnya Intan melunasi utang saya. Bagaimana jika lebih dari satu penjamin? Misalnya begini, misalnya tadi utangnya Intan ke saya, misalnya 100 juta misalnya. Kebetulan utang saya tadi itu yang menjamin adalah Linda dan orang tuanya Intan ikut menjamin ke saya. Kalau penjaminnya dua pihak atau dua orang ini, posisi saya kreditur jauh lebih aman. Karena apa? Ada dua pihak, dua orang yang melakukan penjaminan. Maka sebenarnya antara Linda dan orang tuanya Intan akan membagi rata atas pelunasan utang dengan saya. Sehingga apa? Bebannya Linda, bebannya orang tuanya Intan atas pelunasan utangnya Intan ke saya itu, Anda berdua itu imbang. Nah, sekarang pemberi piutang atau kreditur ingin merasa aman bagaimana? Berdasarkan pasal 1131 BW, BW itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala kebendaan pihak yang berutang atau debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, akan menjadi tanggungan atau jaminan untuk segala perikatannya para pihak. Siapa? Debitur dengan kreditur. Kalau ternyata penjaminan ini tidak aman,
kemungkinan ada beberapa kreditur, jadi tadi dikatakan utangnya Intan itu tidak hanya pada saya. Selama ini Intan sudah punya utang ke bank, mau utang lagi untuk pengembangan usaha, banknya sudah nggak bisa. Barulah utang ke saya lagi. Artinya apa? Artinya kalau seperti ini, sebenarnya posisi saya juga tidak aman-aman betul. Karena apa? Utangnya Intan sudah banyak. Maka saya minta jaminan itu wajar. Wajar. Jadi karena apa? Banyaknya kreditur atau lebih dari satu kreditur, sedangkan beban Intan dari para kreditur tadi itu akan berat. Maka posisi saya, posisi bank-bank tadi itu juga berat. Maka sebenarnya jika tidak ada jaminan khusus atau tadi Linda jaminan perorangan tapi tidak nunjuk asetnya Linda, nggak nunjuk tanah, nggak nunjuk emas, nggak nunjuk kendaraan sebagai jaminan, posisi saya juga lemah. Ada kepastian benda barangnya Linda yang mana yang dijaminkan. Berarti kalau begitu berlakulah Haftung. Apa itu Haftung? Ini dari bahasa Jerman. Bahwa semua kekayaan seseorang atau pihak yang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua utangnya. Jika orang atau pihak yang punya utang, maka seluruh kekayaannya menjadi jaminan utang yang dapat disita dan digunakan untuk pelunasan utang. Jika kreditur sudah tidak mampunya harta lagi, walaupun dipaksa-paksakan, ditekan-tekan, ditagih-tagih, maka tidak dapat dipaksakan untuk melunasi utangnya. Dan itu pun disandera tidak boleh. Disandera tidak boleh. Artinya apa? Jika Intan tadi punya utang, dipaksa, nggak ada jaminan ya misalnya, hanya ada jaminan tapi nggak jelas yang mana, nggak tegas yang mana, nggak disebut yang mana jaminannya. Itu resikonya bagi kreditur lemah. Maka berlakulah haftung. Apa artinya haftung? Semua hartanya Intan itu akan dipakai untuk melunasi utang-utangnya Intan. Utang apa? Ya utang ke bank-bank, ya utang ke saya, utang yang lainnya. Jadi ibaratnya apa? Nanti bisa berebut karena tidak ada benda tertentu yang dijaminkan. Sehingga apa? Antara skut dan haftung itu sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Ini adalah pada haftung itu seluruh kekayaannya adalah untuk pelunasan utang. Kalau sudah habis bagaimana? Kalau sudah habis ya sudah. Tapi kalau dijaminkan ada jaminan perorangan, maka Linda akan melunasi utangnya. Maka orang tuanya Intan akan melunasi utangnya. Andai kata dipaksa-paksa, Intan nggak bisa melunasi utang, terus sandera gitu. Saya paksa ke rumah saya, di rumah saya, saya suruh kerja di rumah saya misalnya. Disandera, tidak boleh. Utang piutang seperti itu tidak boleh pemaksaan dengan cara penyanderaan. Tidak boleh. Melanggar hukum, pidana itu. Tapi penyanderaan untuk utang pajak itu boleh, sah, legal. Nah, sekarang pasal
1132. Kebendaan tersebut menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur atau pihak yang berpiutang kepadanya saja. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan atau proporsi persentasenya sesuai dengan persentase utang. Kecuali jika ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan atau didahulukan. Nah, sekarang ada tingkatan-tingkatan kreditur. Jadi, pada prinsipnya ada 3 tingkatan kreditur. Pertama adalah kreditur separatis. Adalah kreditur, begini saya kreditur ya. Kreditur separatis itulah kreditur yang posisinya paling aman. Karena apa? Terhadap utang-utang dengan saya sudah menunjuk barang tertentu yang dipakai untuk menjamin pelunasan. Misalnya apa ditunjuk apa misalnya? Ditunjukkan pelunasannya adalah dengan jaminan tanah yang ada di Jalan Supriyadi nomor 1 misalnya. Itu kreditur separatis. Atau begini, utang piutang dengan cara gade. Itu juga namanya pegadaian sebagai kreditur separatis. Karena apa? Dari kata mudah diingat-ingat gini, mudah ingat-ingat. Apa separatis? Separatis ingin lepas, ingin pisah, ingin merdeka, itu aja ya. Tapi kalau kreditur separatis artinya apa? Kreditur yang jaminannya sudah dilepaskan dari beban-beban dengan jaminan lainnya. Atau apa? Sudah dikhususkan benda tertentu sebagai pelunasan utangnya. Itu kreditur separatis. Ini paling aman. Posisinya derajatnya paling tinggi. Yang kedua, ada namanya kreditur preferen. Adalah kreditur yang pelunasannya untuk didahulukan. Misalnya adalah kalau ada perusahaan punya utang pajak adalah termasuk kreditur preferen kantor pajaknya. Atau kalau Anda intan, transaksinya adalah jual beli mebel, jual beli kursi sebanyak 100 kursi misalnya. Preferen juga karena pada barangnya. Itu kreditur preferen. Tapi kalau utang piutang yang paling rendah derajatnya adalah kreditur kongruen. Kreditur yang tidak ada jaminan sama sekali. Kreditur ini adalah posisinya paling rendah. Biasanya apa? Kreditur ini pelunasannya dari sisa-sisa kekayaan dari kekayaannya debitur. Kalau yang namanya kreditur separatis di dalam hukum jaminan ada namanya hak tanggungan, hak hipotek, hak kredit verban, hak fidusia, hak gade, hak bersih gudang. Itu adalah pada kreditur preferen. Ada jaminan yang ditunjuk secara langsung. Jaminannya sudah dipisahkan secara langsung khusus. Jika gagal utang, bayaran ini loh, bendanya ini loh jaminannya. Kemudian, kalau kreditur preferen, itu kreditur yang pelunasannya didahulukan, contohnya adalah kreditur yang timbul utangnya karena undang-undang. Misalnya apa? Utang pajak, itu harus diutamakan pelunasannya.
Apalagi kemudian gaji karyawan, gaji pegawai, honorarium kurator, itu termasuk namanya kreditur yang diistimewakan atau preference. Kalau kreditur kongruent adalah kreditur yang posisinya paling rendah. Pelunasannya adalah dari sisa-sisa yang terakhir. Saya kira itu aja yang namanya materi hukum jaminan ini. Hanya saya berikan pengantar saja, karena kalau saya beri materi nggak cukup waktunya. Dan ini sebagai pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pekan depan, tahun depan, ujian akhir semester. Terima kasih. Selamat malam. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Anggo. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam.